Ini baru kita masuk kepada pembahasan tentang rukun-rukun salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, faslun arkanus salati 17. Rukun-rukun salat itu ada 17 rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Perkara-perkara yang ada di dalam ibadah itu sendiri, di dalam salat itu sendiri. Itu rukun. Kalau syarat di luarnya, tidak masuk dia ke dalam. Nah, ini dah saya ulang-ulang biar ingat Bapak Ibu. Ya, karena Rasulullah tuh kalau ngomong Bapak Ibu suka ngulang-ulang. Maka jangan marah Bapak Ibu kalau ada ustaz ngomong suka berulang-ulang. Tidak apa-apa, sunnah. Rasulullah tuh idza takallama, Rasulullah tuh apabila bercakap, karrarahu talatan. Dia ulang sampai 3 kali. Dan Rasulullah tuh kalau bercakap Bapak Ibu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang paling mudah dicerna. Mudah dicerna. Kadang awak ni kadang biar terlihat keren sikit apa pakai bahasa-bahasa yang apa sikit kan. Antum melongo lagi yang awam tadi kok tengah ngango mulut dia kan apa makanya Rasulullah sampaikan sesuatu percakapan pembicaraan yang mudah ditangkap, yang mudah dicerna oleh orang lain sesuai dengan akal ilmu dia. Ya. Jangan kita sampaikan sesuatu yang tidak termakan sama otak orang lain, tidak boleh, dilarang sama Rasulullah. Ya. Baik. Makanya saya kalau bercakap tuh Pak, kalau Melayu semua saya bantai bahasa Melayu ya. Nya ada lo Minang apa campurlah Melayu Minang kan. Itu. Untung tak ada orang Inggris. Awak tak pandai bercakap Inggris. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan lagi rukun-rukun salat 17 perkara. Yang pertama apa dia? An-niyah. Ini an-niyah. Allah suruh salat dalam Qur'annya. Ya. Niat ada enggak di dalam Quran? Ada juga. Jangan bilang enggak ada niat. Allah perintah dalam Al-Quran tu aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, ila akhiril ayat. Allah perintahkan salat tu nya aqimis shalah. Mana niatnya enggak ada? Tengoklah di ayat yang lain, jangan baca ayat tu aja. Pasti nak mencari aqimis shalah, mana ketemu dia? Cari di ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mukhlis, mentuluskan hati, mensucikan niat. Apa itu? Itu apa itu? Mentuluskan hati, mengikhlaskan itu apa? Itu niat tuh. Kalau bicara tentang keikhlasan, mukhlis itu tak dapat tidak, ya. Qalbu. Itu letaknya di qalbu. Tak dapat tidak, mahalluhu fil qalbi. Tempatnya tuh di dalam hati. Itulah niat tuh. Ulama ambil dalil niat dari ayat Quran itu di situ, surah Al-Bayyinah itu. Kok ayatnya, ikut tafsirnya dengan ayat pula. Baru didatangkan hadis oleh ulama. Begitu ulama itu Pak. Tidak salah-salah baru didatangkan hadis Nabi. Apa bunyi hadisnya? Innaman, Bapak lah hafal sadonya itu pantang tersebut aja pangkalnya itu. Ya. Innamal a'malu binniyat. Itu baru datang hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lillahi taala tu aja Pak. Yang lillahi taala tu padahal enggak wajib kita niatkan tuh, kita hadirkan di dalam niat kita. Lillahi taala tu kan kita baca terus tuh. Aku salat maghrib 3 rakaat ikut imam, menghadap kiblat segala macamnya. Lillahi taala. Itu ada dalam Quran. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah lillahi taala tu. Salatku, ibadahku, sembelihanku lillah, untuk Allah. Nah itu, padahal itu tidak wajib diniatkan tuh. Yang sunat pun dari Quran ada juga. Jadi jangan kita bilang Quran suruh kita sholat tapi tidak ada niat, tuh tidak betul juga. Ya, ngajilah dulu. Ya, ngaji dulu. Cari guru banyak-banyak. Ya, jangan seorangnya guru tuh. Ya, beribu-ribu. Tidak, kalau kita yang sekarangnya berpuluh-puluh jadilah. Berpuluh-puluh. Kok cie itu aja. Maka dapat cie hadisnya. Kullu bid'atin. Itu bahaya tuh. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke situ pula pembahasannya. Itu yang pertama apa tadi? An-niyah. Kalau lafaznya saja tanpa dihadirkan di dalam hati, dipasang di dalam hati boleh enggak? An-nutqu saja, mengucapkan saja, tapi tidak dihadirkan, tidak dipasang di dalam hati. Gimana hukumnya itu? Enggak sah. Karena niat itu pada asalnya fil qalbi, di dalam hati. Walaupun tidak dinutkukan, tidak dilafazkan, tidak diucapkan, tapi sudah dipasang dalam hati, itulah terpakai niat tuh, dah sah niat tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka niat ini termasuklah di dalam rukun kolbi Bapak Ibu. Apa rukun kolbi itu? Rukun yang tempatnya di hati. Yang selain daripada itu tidak kolbi namanya, ada fi'li, ada kauli. Ya,
Rukun itu 3 nanti, rukun qalbi, fi'li, qauli. Ya, yang ini nih qalbi nih. Cik lah qalbi kok. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam niat salat fardu, ya. Yang 5 waktu itu 3 yang mesti ada di dalam niat. Kalau ndak ada yang 3 kok ndak sah niat fardu dah. Ndak sah salat fardu dah. Apa dia? Qasdu, al-qasdu, at-ta'ayyunu, wat-ta'yinu. Qasad, ya. Bukan qasad, ta'arrud. Itu dia. Qasad, al-qasdu, kemudian at-ta'arrudu. Ta'arrud, kemudian yang ketiga at-ta'yinu, ta'yin. 3 ini mesti ada di dalam niat. Kalau ndak ada yang 3 ini atau kurang 1, ndak sah salat. Ndak sah niat. Untuk salat fardu dulu nih ya, kita bahas. Apa itu al-qasdu? Qasdu itu apa? Qasad. Apa qasad itu, qasad? Menyengajakan. Itulah usolli itu. Dalam mazhab kita Syafi'i itulah usolli itu. Menyengajakan, menyadarkan diri, menyengajakan diri bahwasanya kita ini hendak salat, bukan ngigau. Kalau ngigau ndak sah salat, Bapak Ibu. Yang ngigau takbir kau berdiri di Allah, gitu kan? Ndak sah ada ngigau. Mesti ada qasdu, penyengajaan. Ya, itu sengaja aku. Berarti sengaja tuh. Ya, sadar dia tuh, dia salat tuh. Itu mesti ada tuh dalam salat. Itu yang dinamakan al-qasdu. Kemudian yang kedua at-ta'arrudu, ta'arrud. Ya, aku salat fardu. Menyatakan fardu tuh, fardiyatuhu, menyatakan kefarduannya tuh. Aku salat fardu. Kemudian at-ta'yin, yang ketiga at-ta'yin, menyatakan jenis salat tuh, maghrib kah, isya kah. Aku salat fardu maghrib, aku salat fardu zuhur. 3 tuh ada di niat tuh. Aku salat fardu maghrib, aku salat fardu zuhur. 3 tuh. 4 rakaat Pak Ustaz, itu setelah Allahu Akbar enggak apa-apa. Allahu Akbar enggak apa-apa dibaca 4 rakaat itu udah diniatkan. Kemudian yang menghadap kiblatnya, menjadi makmumnya, lillahi ta'alanya, itu sesudah Allahu Akbar enggak apa-apa. Jangan dipasang semuanya di dalam niat tuh. Makanya enggak bisa tuh Pak Ustaz. Ulang lagi. Enggak masuk dah. Itu kenapa? Karena terlalu panjang dipasangnya. Ya. 3 tuh ajanya. Dan niat yang paling afdal lah saya bahas kemarin Bapak Ibu ya, tempat niat yang paling afdal itu di mana? Di dalam takbir. Mulai dari A tuh sampai bar tuh, niatlah di situ. Yang bagusnya di mana? Lo tuh lah yang lebih panjang sedikit, mudah kita ngisinya. Allah. Di situ standby kan dalam aku salat fardu zuhur. Bisa Bapak Ibu seperti itu. Tengok nih. Nih ya, aku salat fardu maghrib. Itu dah ada di dalam hati. Allahu Akbar. Itu dah saya niatkan tuh aku salat fardu maghrib. Mulut mengucapkan lo, ya. Di hati pasang niat aku salat fardu subuh. Itu yang afdal Bapak Ibu. Kami selama ini Pak Ustadz, sebelum takbir Pak Ustaz. Itu ada juga pendapatnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, namanya niat kubailah at-takbir. Niat sebelum takbir sedikit. Ada juga pendapat itu Bapak Ibu, boleh juga, tapi itu bukan pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu qaul dhaif, pendapat yang lemah. Ya, itu pendapat yang lemah. Yang kuatnya di dalam takbir itulah. Dan seelok-eloknya di dalam lo tuh, di mat tabi'i lo, lafaz jalalah itu. Pasanglah di situ karena dia agak panjang sedikit kan? Itu. Lebih 2 rakaat apa doh? Karena kita masukkan niat itu. Enggak masalah tuh doh. Ya, nyendak baca Quran. Baca Quran yang pakai tartil, pakai tajwid. Kalau di situ tuh takbiratul ihram. Ya, kadang orang awak kok Pak terlalu ketat pula tajwidnya. Enggak boleh, lebih 2 rakaat enggak boleh. Haram. Itu enggak baca Quran dah. Tajwid itu warattilil Qur'an tartila. Di situ tempatnya tajwid itu tempat kala ilmunya. Pada tempatnya masing-masing. Tajwid itu baca Quran. Dianjurkan kata ulama ketika membaca hadis pakai tajwid. Boleh juga. Takbiratul ihram enggak mesti 2 pas, 2 dihitungnya betul, 2 tuh Pak. Allah. Enggak mesti lebih kan sikit apa-apa. Yang penting masuk niat yang 3 tadi itu. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Masuk yang 3 tadi itu. Aku salat fardu subuh. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum takbir itu boleh. Saya yakin nih Bapak Ibu nih, ya, banyak mengamalkan pendapat yang sebelum takbir. Aku salat fardu zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Ya enggak, Bu? Itu. Karena itu kebanyakannya dari dulu seperti itu. Ya, yang sohehnya itu yang tadi itu, Bu. Lebih bagus kalau bisa Ibu latih, Bapak latih. Ya kalau enggak terbiasa enggak bisa dah, Pak. Macam mana pula mulut loh, dalam hati masangnya. Enggak bisa dah Pak Ustaz. Jadi was-was pula nanti. Daripada was-was, elok yang pendapat yang lama tu aja lah pakai, yang lah diamalkan tu. Itu aja lah, sama-sama sah juga nya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya daripada gini Pak,
Nah, itu bahaya juga tuh, was-was hendak solat nanti kayak gitu tuh. Mas habis pula waktu ya, asik model itu tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama tuh ya, niyah. Itu yang pertama, niat. Lafaz lah hafal semua enggak, Pak? Enggak perlu sampai usolli fardhu zuhri, itu SD ya MDA lah hafal, Bapak. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, syarat salat yang kedua, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram tuh? Ini sebenarnya Pak, yang satu yang sama yang dua ini disatukan langsung. Kan itu tadi niat kan di waktu takbiratul ihram yang lebih afdal. Sebenarnya rukun pertama yang kedua tadi disatukan langsung. Ini kita baca satu-satu di dalam pembacaan aja, pengamalannya disatukan ya. Waktu saya mengajarkan seperti ini ya saya baca satu-satu, ya kan? Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram tuh? Allahu Akbar. Ini rukun qauli nih. Apa rukun qauli? Rukun yang wajib dibaca, disuarakan, diperdengarkan sekurang-kurangnya telinga si pembaca tuh dengar apa yang dia baca. Itu rukun qauli. Kalau angin ini enggak sah dah. Enggak sah salat. Enggak sah nih. Ada orang salat Pak. Enggak sah nih. Apa angin yang keluar enggak jelas dah. Rukun qauli itu mesti jelas hurufnya dibaca. Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Bagi imam dikeraskan sedikit, makmum ya terdengar sama telinga dia sedikit. Jangan enggak terdengar. Iko bar ujung kadangnya. Bar, enggak sah juga. Kadang lohnya, loh, enggak sah juga. Nah, ada ke-nya aja Pak. Ke. Akek tuh, akek tuh. Ke-nya aja yang kedengar. Enggak sah juga tuh. Nah, mesti sempurna semuanya. Allahu Akbar. Terdengar oleh telinga sendiri ya bagi makmum. Jangan koreh sama imam pula. Kok sama-sama lo koreh dengan imam, enggak boleh dah. Imam melantangkannya enggak apa-apa dah, biar terdengar sama jamaah makmum. Kalau makmum ini terdengar sama telinga sendiri, lah tertunaikan rukun kaulinya. Itu rukun kauli itu. Fatihah nanti rukun kauli juga. Ya, ini dulu takbiratul ihram. Bukannya takbiratul ihram itu yang angkat, itu sunat hayat. Angkat tuh sunat, enggak bapak angkat pun sah. Itu yang kita bercakap berkelahi dari dulu tuh. Padahal bukan rukun loh masalah sunatnya. Ya, segini ada yang bergaya. Itu sunatnya apa digaduhkan, betul itu tuh sunat. Yang rukun tadi itu Allahu Akbar. Itu yang rukun, enggak diangkatkan, enggak apa Pak, gini aja. Allahu Akbar. Lah sah salat itu mah. Enggak pun didakapnya tangan, sah salatnya itu. Nah, ya bergaduh kali kita kadang masalah kayak gitu tuh, ribut-ribut tuh. Penuh komentar tuh, mau rusak-rusak hati kita tuh. Sholat ringat-ringat sama kawan tuh, aku belum menang lagi nih debat hari ini. Debat di komentar Pak. Orang awal itu tuh masalah khilafiyah, penuh komentar di Facebook, di mana-mana, di YouTube. Nah itulah tuh, mengaji kata orang, enggak mau ngaji. Ya, belajarlah, cari guru talaki. Biar jelas ilmu tuh, enggak ribut-ribut kita. Kalau orang tahu tuh Pak ketawa deh nengok tuh. Itulah kalian. Suruh ngaji nak mau ngaji, kadang duduk ngaji tidur. Itu juga tuh. Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kemudian takbiratul ihram ada syaratnya Pak. Jadi yang takbiratul ihram lah tahu tuh Pak ya. Allahu Akbar, itu yang takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan, mendakapnya di atas dada, ya, di bawah dada, di atas pusar, di antara pusar ari-ari, lepas, itu nanti ikhtilaf di antara 4 mazhab dan hukumnya sunnah. Sunnah. Takbiratul ihram itu yang mesti kita tahsin. Perlu ditahsin juga takbiratul ihram itu Pak. Perlu. Bukan Fatihah saja ditahsin, takbiratul ihram rukun kauli dalam salat, tahsin juga, enggak boleh asal dah. Allahu Akbar, enggak sah dah. Nah, kadang panjangnya Pak, Allahu Akbar, enggak sah dah. Nah, ini banyak tuh Pak, ada yang kafnya dihidupkan, Allahu Akbar katanya, enggak sah juga dah. Enggak sah dah. Allahu huek katanya. Enggak huat, bukan huek. Huek jadi racun tikus nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Nah, syarat yang pertama, kan takbiratul ihram tuh rukun. Kita kaji pula syaratnya. Jadi setiap rukun yang akan kita sampaikan, insyaallah kita ikut sertakan juga padanya syarat-syarat daripada rukun tersebut.
Jadi ini agak lama sedikit nih Pak masalah rukunnya nih. Nah, ini waktu habisnya. Nah, ini takbiratul ihram aja lah dulu. Nah, ada berapa syarat takbiratul ihram? 16 syarat. Emang main. 16 syarat takbiratul ihram tuh Pak. Kalau tak terpenuhi, enggak sah takbiratul ihram. Enggak sah takbiratul ihram, enggak sah salat. Karena takbiratul ihram rukun sah. Tuh, paham betul-betul. Ya. Yang pertama, kok syarat takbiratul ihram yang pertama, yang mau catat, enggak mau catat, ingat, enggak mau ingat, dengar, enggak mau dengar, tidur. Ibu. Ya. Yang pertama, antaka halatal qiyam fil fardi. Hendaklah takbiratul ihram itu di dalam salat fardu bagi yang mampu itu diucapkan Allahu Akbar itu di waktu berdiri. Makanya sempurnakan berdiri dulu kata ulama kita. Ulama al-fuqaha mengatakan sempurnakan berdiri dulu. Ini kita masuk ke saf nih. Masuk, tegak, luruskan tulang belakang, tenangkan badan dulu baru takbir. Itu ya. Ikon ndak boleh doh. Tegak diam dulu baru takbir. Iko kadang dia duduk belum berdiri sempurna lagi, Allah takbir dia, Allahu Akbar gitu, enggak sah dong. Waktu mau takbiratul ihram Pak, ini dia belum sholat lagi, ini duduk dia, pas berdiri itu belum sempurna tegaknya, dia udah mengucapkan Allahu Akbar, enggak sah, mesti sempurna berdiri. Ya, tamamul qiyam di waktu sempurnanya berdiri, baru Allahu Akbar, harus sah. Kau jangan sibuk-sibuk betul kalau mau masuk sholat tuh tenangkan badan sedikit. Ini kadang badan masih bergoyang lah takbiratul ihram. Enggak sah takbiratul ihram tuh. Ya. Intinya waktu salat fardu tuh dibaca dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu ya duduk kan itu. Takbirnya pun duduk. Itu. Baik. Kemudian yang kedua wa antakuna bil arabiyah. Syarat yang kedua, takbiratul ihram tuh mesti bahasa Arab. Mau enggak mau mesti bahasa Arab. Ya. Belajar tahsin perbaiki itu. Ya, jangan asal-asalan bacanya tuh. Ada yang pedas ada Allahu Akbar. Enggak boleh dah. Tuh besar tuh Allahu bukan Allahu Akbar. Enggak boleh berangok situ dah. Itu besar. Enggak sah takbiratul ihram, berubah arti dia. Arab nih Pak, jangankan merubah huruf, kadang merubah baris saja bisa menukar. Muallif itu yang mengarang kitab artinya. Muallaf orang masuk Islam. Qalbun hati, kalbun anjing. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad. Tuh qul pakai qaf, pangkal lisan makhrajnya. Qul, lamnya tipiskan. Qul. Jadi di lam sukun tuh Bapak Ibu senyumkan sedikit. Qul. Buka aja. Qul. Enggak boleh ada tobal ya. Kalau itu tidak masalah, lam tipis tebal itu tidak merubah arti dia. Qaf tuh jangan sampai tipis. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Qul huwa, makanlah Muhammad. Makanlah wahai Muhammad. Hati-hati. Qul, katakan. Qul, beranginnya. Qul. Itu makan artinya. La in syakartum la azidannakum. Pakai shin, berangin tafasyi, tersembur angin dari sela-sela gigi. Ya, tersembur angin dari sela-sela gigi itu tafasyi, sifat shin. La in syakartum. Jangan monyong mulut tuh kalau baca huruf baris atas, jangan monyong. Ya, enggak boleh dimanyunkan mulut doh. Kalau huruf berbaris di atas, tahan bibir. Sya dari tengah lidah. Syakartum. Ya. Enggak syakartum doh. Ya, syakartum. Ya. Artinya apa? Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku kata Allah. Ikut dibacanya dengan sin, tidak berangin. Ya, la in sakartum, kalau kalian mabuk, aku terima, aku tambah lagi nikmatku kata Allah. Kalau kalian mabuk, aku tambah lagi nikmatku kata Allah. Itu sakaro. Syakar, syukur. Kalau kalian syukur, aku tambah. Bukan kalau kalian mabuk. Itu yang ditahsin tuh. Jadi sampai-sampai bahasa Arab nih Bapak Ibu, karena maknanya itu kaya, ya, jangankan merubah huruf, merubah baris saja bisa bertukar maknanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dengan Arabiyah, dengan bahasa Arab. Belajar sudah dia usahakan, ya, udah betul-betul berusaha nih Pak, tapi tidak bisa juga. Kalau ada orang model ini Pak, ada.
Di Nurul Iman nih. Oh, enggak ada. Ya. Dia, oh ya, Nurul Yakin. Awak ingat Nurul Iman Pasar Mambo? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berusaha sekeras mungkin, ya, berusaha sudah habis usaha dia untuk belajar takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab, tapi tidak bisa-bisa juga. Tidak bisa dia mengucapkannya dong. Itu macam mana lagi tuh, Pak? Lah bertahun-tahun dah tidak bisa dia mengucap takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab dong. Maka tarajjama, ya, diterjemahkan. Boleh. Kalau tidak karena itu, Pak, tidak karena keunzuran, ya, tidak boleh dong. Allah nan gadang tidak sah dong. Ya. Kalau bahasa Melayu apa, Pak? Allah maha besar. Se-Indonesia nya Minang Allah nan gadang. Ya. Kalau diterjemahkan langsung gimana, Pak? Padahal tidak ada keunzuran. Ya, tidak boleh dong. Tapi kalau keunzuran memang tidak bisa, dia bertahun dah belajar takbiratul ihram itu tidak bisa-bisa. Itu jarang saya lihat orang model itu, Pak. Tidak ada saya rasa itu. Itu permasalahan di dalam kitab-kitab aja tuh ya. Secara apa namanya kenyataan itu tidak ada, Pak. Carilah, tidak ada orang sebongak itu, Pak. Itu bahasa kasar itu. Ya, itulah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa ya gimana lagi, terjemahkan boleh. Nah, dalam kitab ini katakan boleh diterjemahkan. Kemudian wat tartib baina lafzain. Ya. Syarat takbiratul ihram yang selanjutnya adalah tertib di antara dua lafaz itu. Di antara dua lafaz yang mana? Allah dan akbar. Tidak boleh akbarullah. Tidak boleh, tidak sah dah. Akbarnya itu baru Allah yang lain, tidak sah dah. Tidak tertib namanya itu dah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, catat Bu ya. Yang keenam syarat takbiratul ihram itu wa alla yamudda hamzatal jalalah. Janganlah dia memanjangkan hamzah al jalalahnya. Yang mana hamzah jalalah itu? A-nya tuh Allahu akbar. Mana tahunya belagu pula gitu kan. Diisi lagu tuh Allahu akbar gitu. Enggak boleh loh. Teman-teman suara tuh bagus di situ pula dilagukan. Kalau dipanjangkan hamzahnya berubah artinya, Pak. Berubah. Kalau tidak mungkin dimasukkan ke dalam perkara-perkara syarat di dalam takbiratul ihram. Berubah dia. Kalau baca Allahu akbar itu artinya Allah maha besar. Kalau dipanjangkan hamzahnya Allahu akbar, Allah katanya kan, adakah Allah itu maha besar? Itu artinya istifham namanya, bertanya balik pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, syarat takbiratul ihram yang ketujuh wa adamu maddi ba'i akbar. Wa adamu maddi ba akbar. Tidak boleh dipanjangkan ba pada akbarnya dong. Tidak sah takbiratul ihramnya. Allahu akbar gitu ya. Tidak boleh dong. Pendek-pendek aja. Allahu akbar. Ya. Baik. Kemudian wa alla yusaddidal ba, dan tidak boleh ditasdidkan banyak. Itu yang ke-8 tuh. Allahu akbar, enggak boleh juga ada. Kebar enggak boleh juga ada. Mana tahu ada pula nih. Ya, tapi di Masjid Nurul Yakin ini enggak ada. Orangnya alim-alim Masjid Nurul Yakin nih. Ya, rajin mengaji. Tiap subuh saya tengok penuh terus. Masya Allah. Ya. Mana tahu ada juga yang enggak tahu ini kan. Tasdidnya banyak. Oh, kebar katanya enggak boleh lah. Ya. Kembar, itu udah parah, itu bahasa Indonesia, ada Arab lagi itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 syarat takbiratul ihram itu wa alla tazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Jangan ditambah huruf waw yang sukun atau yang berbaris di antara dua kalimat itu. Contohnya waw yang sukun itu Allahu akbar. Panjang hu jadi karena ada waw sukun huruf mad. Tidak boleh tambah waw sukun. Atau waw yang berbaris di atas Allahu akbar. Huak ini banyak nih, ini banyak nih. Ini banyak nih. Tapi tidak pula di sini lagi. Di luar negeri sana. Allahu akbar katanya. Anda boleh juga tuh huak. Hamzah hu ak. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10 wa alla yazida wawan qablal jalalah. Ya. Jangan ditambah waw pula sebelum lafaz jalalah itu. Wallahu akbar jadi waw qasam jadinya. Sumpah maknanya. Demi Allah yang maha besar. Waw cie itu, Pak. Jadi demi Allah pula artinya wal asr.
Ya, wal fajr. Dah. Itu waw cik itu kosam namanya tuh, sumpah. Nggak boleh waw dah. Nggak sah tuh takbiratul ihram, nggak sah takbiratul ihram, nggak sah salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke al-hadi asyar, yang ke-11 syarat takbiratul ihram adalah wa alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Nggak boleh wakaf di antara dua lafaz itu. Nggak boleh dah, Pak. Di antara dua kalimat itu, di antara Allah dan Akbar itu dia wakaf di situ. Wakaf pula dia, ngapa dia wakaf situ? Allah. Wakaf tuh berhenti, Pak, bertukar napas tuh wakaf. Definisi wakaf tuh berhenti dengan menukar nafas. Kalau definisi saktah tak mimma raqadina hadza. Itu yang di situ itu bukan wakaf itu saktah. Saktah itu berhenti sekejap tanpa bertukar napas. Itu saktah. Mesti tahu saktah mana wakaf. Ini wakaf, enggak boleh wakaf dah. Allah Akbar kata, enggak sah takbiratul ihramnya. Nah, mana tahu terbayang tahapo terbayang nih kan, wakaf langsung dia. Ya, baik. Kemudian yang ke-12 tani asyar wa an yusmi'a, hendaklah dia memperdengarkan nafsahu dirinya sendiri jami'a hurufnya, sekalian hurufnya, semua hurufnya dari A itu sampai bar tuh, mesti dengar semua hurufnya. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita sholat sendiri atau jadi makmum, Allahu Akbar, itu takbir, itu godang karena pakai mikrofon tuh, Pak. Ya, kalau bapak itu kalau bapak tidak pakai mikrofon tidak terlalu besar, tidak nganggu orang sebelah tuh, terdengar sama telinga sendiri. Baru sahnya, Pak. Mau delikor Bapak Ibu. Dalam hati. Itu tidak rukun kolbi itu dah takbiratul ihram tuh. Rukun kauli, bunyikan sikit. Allahu Akbar. Baca Fatihah pun dalam hati tidak sah salat. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dukhulul waqti fil muaqqati, masuk waktu. Kok masuk waktu ada juga syarat takbiratul ihram tuh, Pak. Kalau masuk waktu lah takbiratul ihramnya. Enggak salah takbiratul ihramnya tuh. Ya, pada salat fardunya itu. Nah, itu enggak perlu panjang lebar tuh. Ya. Kemudian iqa wa halal istiqbal, dibaca takbiratul ihram itu waktu menghadap kiblat. Jadi betul-betul kan, pastikan betul-betul badan kita ini dah menghadap kiblat. Ini kadang masih sibuk ngomong sama kawan, Allahu Akbar. Enggak boleh dah. Ya. Nah, habis jadi cerita tengok kiri kanan, luruskan badan, ya, tenangkan badan, dah pasti menghadap kiblat baru takbir. Kadang masih serong-serong lah, enggak boleh dah. Ya, enggak boleh. Itu syarat takbiratul ihram. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, wa alla yakhilla bi harfin min hurufiha. Jangan satu huruf pun disembunyikan. Dari A sampai bar tadi itu, jangan satu huruf pun Bapak Ibu sembunyikan. Allahu Akbar. Rohnya enggak terdengar dah. Dengarkan rohnya. Atau tiba-tiba hoya. Allahu Akbar. Enggak bisa juga. Kok ada pula imam kalau ada model itu, Pak, jangan diikut mufarokoh, enggak boleh ikut dia doh. Ya, tapi kalau kita sama pula dengan dia, jangan enggak podo sabaleh nilainya, boleh ikut dia. Ya. Tapi kalau kita dah tahu dah ngaji, enggak boleh ikut dia doh. Enggak sah salat kita. Terus gimana tuh mufarokoh? Ada juga imam kayak gitu tuh. Saya rasa kalau imam enggak ada seperti itu. Ya. Jangan, Pak. Bar. Assalamualaikum satu itu rukun kauli itu. Assalamualaikum itu rukun kauli itu. Ya, yang pertama kali. Assalamualaikum, beri salam yang pertama kali itu rukun kauli itu. Mesti diperbaiki itu. Enggak mau. Assalamualaikum. Salam. Enggak sah dong. Ya, wajib diperdengarkan alif lamnya. Alif lam idgham syamsiyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enggak sah. Assalamualaikum. Itu ada juga tuh. Hati-hati kalau ada imam kayak gitu, enggak sah, ulang salat lagi. Iadah, ulang salat lagi. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disembunyikan hurufnya walaupun satu, enggak boleh, mesti jelas semuanya. Ya. Kemudian yang ke-16, kok terakhir kok Pak, yang terakhir. Ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Jangan duluan takbir, enggak sah. Takbiratul ihram ma'mum itu kalau dia duluan takbir dari imam. Imam belum ada lah. Kadang imam koknya menggertak pula iko pula yang bikin makmum bingung nih. Ya. Katanya diangkatnya tangannya. Itu makmum lah Allah lah. Ya.
berjelas-jelas sikit Allahu Akbar, baru boleh kita takbir belakang. Kalau imam belum kita dah ndak sah takbiratul ihram kita. Itu syarat takbiratul ihram yang ke-16. Nanti surut syarat Fatihah lagi Pak, 10 syarat Fatihah itu. Dah kita lanjutkan nantilah ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.